Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai teori belajar. Terdapat 3 teori belajar. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik, kedua teori belajar sosial kognitif, dan yang ketiga teori belajar konstruktivisme. Mari kita simak penjelasannya. Teori belajar behavioristik. Pengertian teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Robert, teori behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Adapun ciri-ciri teori belajar behavioristik sebagai berikut. 1. Mementingkan pengaruh lingkungan dan elementalistik. 2. Mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus-respon. 3. Mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. 4. Mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. 5. Memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Teori behavioristik ini memiliki beberapa kelebihan. 1. Membiasakan guru bersikap jeli dan peka terhadap situasi belajar. 2. Mampu membentuk perilaku yang diinginkan dengan pengkondisian. 3. Mengoptimalkan bakat dan minat peserta didik melalui pengulangan dan pelatihan. 4. Menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Kekurangan teori belajar behavioristik. 1. Cenderung membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. 2. Proses pembelajaran terpusat pada guru. 3. Proses belajar cenderung monoton karena bersifat pengulangan. 4. Tidak mengakomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Contoh penerapan teori belajar behavioristik. 1. Guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. 2. Guru cenderung lebih mendominasi kegiatan pembelajaran. 3. Guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan. 4. Guru akan melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. 5. Guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan. Selanjutnya tentang teori belajar sosial kognitif. Pengertian teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif berpendapat bahwa setiap manusia memiliki kemampuan berpikir serta mengatur tingkah lakunya sendiri. Dalam teori ini, kemampuan kognitif dapat mempengaruhi perilaku individu, begitu juga dengan faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan dan kognitif dapat saling mempengaruhi. Ciri-ciri teori belajar sosial kognitif antara lain, 1. Fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. 2. Memahami bahwa tingkah laku model contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. 3. Beranggapan bahwa peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami. 4. Proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku. Kelebihan dari teori belajar sosial kognitif diantaranya. 1. Menjadikan peserta didik lebih kreatif dan mandiri. 2. Peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah. 3. Melatih peserta didik untuk berpikir kritis melalui teori kognitif. 4. Memaksimalkan daya ingat peserta didik. Adapun kekurangan teori belajar sosial kognitif diantaranya. 1. Teori ini tidak dapat diterapkan menyeluruh pada semua tingkat pendidikan. 2. Penerapan teori ini perlu memperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan materi yang diterimanya. 3. Teori ini menekankan pada daya ingat peserta didik, padahal setiap peserta didik memiliki daya ingat yang berbeda. Contoh penerapan teori belajar sosial kognitif. 1. Meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka. 2. Mendorong peserta didik berdiskusi berdasarkan materi yang diajarkan. 3. Membantu peserta didik menemukan solusi baru untuk mengembangkan cara berpikir kritis. 4.
Meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. 5. Membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Teori berikutnya adalah teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini memandang peserta didik sebagai individu yang dapat membangun dan memahami informasi secara mandiri sebagai proses pembelajaran. Pengetahuan dalam diri peserta didik tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Semakin sering peserta didik mendapatkan pengalaman baru, maka peserta didik akan semakin berkembang. Teori belajar konstruktivisme ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Orientasi, yaitu peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan pengetahuannya. 2. Abilitasi, yaitu peserta didik mengungkapkan idenya melalui diskusi. 3. Restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, serta membangun dan mengevaluasi ide baru. 4. Penggunaan ide baru dalam setiap situasi. 5. Review, yaitu mengaplikasikan pengetahuan yang perlu direvisi. Teori belajar konstruktivisme ini memiliki kelebihan antara lain. 1. Memotivasi peserta didik bahwa belajar adalah tanggung jawab peserta didik itu sendiri. 2. Mengembangkan potensi kemampuan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. 3. Membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi pemahaman konsep. 4. Mengembangkan kemampuan peserta didik berpikir kritis, mandiri, dan kreatif. Adapun kekurangan dari teori ini antara lain: 1. Menghasilkan tingkat pemahaman dan pengetahuan bervariasi. 2. Siswa dengan sedikit pengalaman mungkin akan kesulitan belajar mandiri. 3. Memerlukan lebih banyak waktu daripada pendekatan pembelajaran yang lebih terstruktur. 4. Siswa mungkin mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang berbeda, sehingga menilai pemahaman mereka bisa menjadi subjektif dan kompleks. Contoh penerapan dari teori konstruktivisme adalah: 1. Mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. 2. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. 3. Mendorong peserta didik berpikir tingkat tinggi higher order thinking. Itu tadi merupakan beberapa pengertian teori belajar, kelebihan, kekurangan, dan contohnya. Adakah yang ingin kalian tanyakan? Kami siap untuk menjawab.